Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Halo, aku Firni Sagita. Kalau yang ini, Dea Angelina, si paling suka makan. Ini Elia, the queen of telat. Ini Zaria, orangnya cocok jadi pendengar loh. Bagi yang mau curhat, hubungin Zaria ya. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uraian materi. A. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas menurut PSAK 50, instrumen keuangan, penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. 1. Karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat untuk pemegang saham RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. 2. Perbedaan investasi antara instrumen utang dan instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen utang, yaitu hak investor hanya sebatas pada penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang. Investasi pada instrumen ekuitas adalah hak investor tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, tetapi hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Hai guys, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Firni tadi, yaitu tentang pengaruh signifikan. Adapun materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas, dan yang terakhir yaitu metode biaya atau nilai wajar. Dari metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas, di situ dibagi menjadi dua, yaitu metode biaya dan nilai wajar, serta metode ekuitas. Dan untuk materi yang terakhir itu berisikan tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional invest, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris organ setara di invest. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan invest. Yang keempat, pertukaran personel manajerial, dan yang terakhir, penyediaan informasi teknis pokok. Lalu, materi yang akan saya jelaskan yang kedua yaitu tentang metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 71, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas harus diukur pada nilai wajar. Sedangkan metode biaya, nilai wajar dapat digunakan oleh entitas induk atas pencatatan investasi pada entitas anak pada laporan keuangan tersendiri, sebelum dilakukan konsolidasi atas laporan keuangan. PSAK 4. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehannya. Pada metode nilai wajar investasi, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Yang kedua, yaitu tentang metode ekuitas. Pada PSAK 15, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasi pada saham invest, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas invest yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas
asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Namun, selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode biaya atau nilai wajar. Metode biaya atau nilai wajar berisi tentang pengakuan dan pengukuran. Pada metode ini, metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehannya. Ketika invest mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya akan berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian itu adalah proses pembuatan laporan keuangan itu sendiri, sedangkan pengungkapan adalah proses memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada D, metode ekuitas. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. PSAK 15, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investe, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas atau investe yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Namun selanjutnya, diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara profesional. Lalu selanjutnya ada E, alokasi selisih atas biaya perolehan. PSAK 15 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi dengan bagian entitas atau nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investe dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, itu ada goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, itu ada setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dalam diri investe terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi yang diperoleh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dea. Selanjutnya itu ada materi tentang perhentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika 1. Investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 71. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara A. Nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil apapun dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. B. Jumlah tercatat investasi pada tanggal perusahaan penggunaan metode ekuitas dihentikan. Dan yang terakhir itu ada materi tentang penyajian dan pengungkapan. Di sini pada metode ekuitas, investasi disajikan pada nilai tercatatnya. Kedua, bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Pengungkapan yang disyaratkan PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor. Yang pertama ada nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha, pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Dan yang terakhir yaitu ada profesi sebagian kepentingan atau pernyataan modal yang dimiliki oleh entitas. Dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki jika dapat diterapkan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan.
Sekian, terima kasih.